Di sini sudah ada Samsung Galaxy A23 dan Redmi Note 11 yang harganya cukup jauh selisihnya. Kalau Samsung Galaxy A23 itu harganya 3.499.000, maka Redmi Note 11 untuk yang RAM 6GB, memori 128GB itu harganya Rp2.899.000. Jadi selisihnya sekitar 600.000. Tapi kok ya saya merasa Redmi Note 11 ini lebih banyak keunggulannya kalau dibandingkan A23. Ya nanti kita lihat saja ya satu persatu. Kedua HP ini sama-sama memakai chipset Snapdragon 680 dengan memori yang sama yaitu 128GB. Dan untuk Note 11 itu ada yang RAM 4GB dan ada yang RAM 6GB. Sedangkan untuk A23 itu hanya ada yang RAM 6GB. Nah, baterainya sama-sama 5000 mAh, tapi Galaxy A23 itu baru mendukung pengecasan 25 watt. Dengan pengecasan 0 sampai 100% itu 1 jam 20 menit. Tapi kita hanya dikasih charger yang 15 watt dari kotaknya ya. Yang pengecasannya itu 1 jam 45 menit. Sedangkan di Redmi Note 11 itu sudah support fast charging 33 watt dan kita juga langsung dikasih charger yang 33 watt. Yang waktu pengecasannya itu 1 jam 15 menit. Nah, selain dikasih charger yang 33 watt, di Redmi Note 11 itu juga sudah dapat soft case. Sedangkan di Galaxy A23 itu kita tidak dapat soft case. Sekarang kita lihat dari belakang. Desainnya berbeda ya, tapi bahannya ini sama-sama plastik. Untuk A23 ini finishingnya glossy, sedangkan Redmi Note 11 ini finishingnya doff. Dan Redmi Note 11 ini modul kameranya warna hitam, sedangkan yang A23 ini modul kameranya itu warna dengan back covernya, dan juga dia menyatu dengan back covernya. Dan untuk di bagian samping A23 ini desainnya membulat, ya membulat, sedangkan untuk Redmi Note 11 ini desainnya datar. Tapi untuk desain itu ya masalah selera ya. Di bagian bawah kita lihat sama-sama ada grill speaker, kemudian ada port charging yang sudah Type C, dan ada mikrofon. Untuk A23 dia ada jack audio, sedangkan di Note 11 ini tidak ada karena jack audionya ada di bagian atas. Ya, ini di bagian atas jack audionya. Dan juga di sini ada grill speaker, infrared blaster, dan juga mikrofon. Sedangkan di A23 ini hanya ada mikrofon. Jadi Note 11 ini speakernya sudah ada dua, sedangkan A23 itu masih mono ya, masih satu speakernya. Di samping sama-sama ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari yang sama-sama responsif kecepatan membacanya, dan juga sama-sama ada tombol volume. Kemudian di samping yang lainnya itu sama-sama ada tray SIM card yang sama-sama bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Untuk layar, ya kalau dari kita melihat saja sudah kelihatan bedanya. Yang Redmi Note 11 ini sudah punch hole tipenya, kemudian A23 ini masih Infinity V display. Nah, untuk jenisnya ini Redmi Note 11 itu sudah AMOLED, sedangkan yang Galaxy A23 itu masih PLS LCD. Untuk ukuran Redmi Note 11 6,4 inci, sedangkan Galaxy A23 itu lebih besar, itu 6,6 inci. Dan untuk proteksi Galaxy A23 ini lebih unggul karena dia sudah pakai Gorilla Glass 5, sedangkan untuk Redmi Note 11 ini masih pakai Gorilla Glass 3. Refresh rate sama-sama 90Hz dan untuk resolusi sama-sama Full HD+. Ini layarnya, kalau kita membuka tampilan yang sama ya, seperti ini perbedaan warnanya. Kemudian kita akan coba untuk memutar video ya. Nah, yang di atas ini Redmi Note 11 yang punya layar AMOLED dan speaker, dua speaker ya, dual speaker. Dan yang di bawah ini Galaxy A23 yang mempunyai layar PLS LCD dan speakernya mono. Nah, pertama ini akan saya pakai speaker yang Redmi Note 11 dulu.
Nah, kira-kira bagus yang mana? Kalau menurut saya sih lebih bagus yang Redmi Note 11 ya, yang pakai layar AMOLED. Oke, sekarang kita ganti speakernya ya. Nah, sekarang kita pakai speaker Samsung Galaxy A23. Ini besar juga suaranya. Ya, cuman sayangnya masih mono. Ya, cukup. Nah, kalau ini penampakan layarnya di outdoor, di bawah sinar matahari. Ya. Nah, kira-kira mana yang lebih jelas layarnya? Kedua HP ini sudah sama-sama mempunyai NFC dan sama-sama sudah mempunyai gyroscope yang hardware ya. Kita lihat di sini sama-sama cepat responnya dan sama-sama sensitif dan juga stabil, tidak bergetar. Untuk interface-nya, Samsung Galaxy A23 itu adalah One UI 4.1 yang sudah berbasis Android 12, sedangkan Redmi Note 11 ini MIUI 13.0.2 yang masih berbasis Android 11. Ini adalah untuk tampilan depannya ya, menu-menunya. Nah, keduanya bisa sama-sama digeser ke samping. Nah, kalau kita geser ke atas, ini akan muncul halaman berikutnya. Tapi untuk di Redmi Note 11 ini dia bergulir ke bawah. Ya, sedangkan di A23 ini tetap ke samping ya, yang halaman berikutnya. Nah, kemudian kalau di halaman depan untuk A23 itu kalau kita tarik ke bawah, itu akan muncul notifikasi dan juga settingan cepat. Dan untuk memunculkan settingan cepat secara keseluruhan itu tinggal kita tarik lagi ya. Sedangkan kalau untuk di Redmi Note 11 itu kalau kita tarik dari sini sisi sebelah kanan, dia akan muncul settingan cepat. Sedangkan kalau kita tarik dari sisi sebelah kiri, dia akan muncul notifikasi ya. Jadi di situ bedanya. Untuk koneksi, keduanya sudah punya WiFi, Bluetooth, kemudian hotspot portable, kemudian penambatan USB untuk koneksi internet ya, mengkoneksikan komputer atau laptop melalui handphone kita. Tapi di Redmi Note 11 untuk hotspotnya dia bisa hidup berbarengan dengan WiFi, sedangkan untuk A23 dia tidak bisa dihidupkan berbarengan WiFi. Kalau kita menghidupkan hotspotnya maka WiFi-nya akan mati. Kedua HP ini juga sudah bisa memproyeksikan layarnya ke layar eksternal. Kalau di A23 ini namanya Smart View ya di sini, sedangkan untuk yang Redmi Note 11 itu disebut dengan proyeksi. Tapi sepertinya fitur di Redmi itu lebih lengkap ya. Kalau kita lihat di sini dia bisa memperkecil jendelanya, jadi kita bisa menggunakan fitur lain di handphone selain dengan yang diproyeksikan tersebut. Kemudian untuk proyeksi dengan layar mati di A23 juga bisa. Kemudian untuk sembunyikan item pribadi. Jadi item pribadi itu tidak ditampilkan di layar yang diproyeksikan. Nah, kemudian di sini juga sudah sama-sama bisa Android Auto ya. Jadi menghubungkan handphone kita dengan mobil kita. Nah, fitur lain di A23 ini ada folder aman ya. Sedangkan kalau saya cari-cari di Redmi Note 11 itu belum ketemu. Jadi folder aman ini digunakan untuk menyimpan data-data ataupun file-file yang akan kita lindungi ya. Nah, kemudian untuk perekaman layar, saya lihat di sini di Redmi Note 11 ini sudah bisa, tapi kalau di A23 ini tidak saya temukan ya opsi untuk merekam layar. Ya, nggak ada ya.
Kemudian ini untuk RAM virtualnya, kalau kita lihat di Redmi Note 11 dia mentok di 2 GB ya, jadi tidak ada pilihan. Sedangkan untuk di Galaxy A23 kita bisa pilih mau 2 GB, mau 4 GB, ataupun mau 6 GB. Untuk refresh rate sudah sama-sama bisa 90 Hz. Tapi untuk di Redmi Note 11 kita harus pilih ya, mau 60 atau mau 90. Sedangkan untuk di Galaxy A23 dia bisa adaptif, jadi menyesuaikan dengan apa yang tampil di layar ya, tidak selalu 90 Hz ininya refresh rate-nya ya. Jadi kalau A23 ini kalau bisa adaptif seperti itu berarti lebih bisa menghemat baterainya. Untuk kamera, keduanya mempunyai 4 kamera di bagian belakang. Kamera utamanya sama 50 megapiksel, tapi yang A23 ini katanya ada fitur OIS-nya, sedangkan di Redmi Note 11 itu tidak ada. Untuk kamera ultra wide di Note 11 itu 8 megapiksel, sedangkan di A23 ini 5 megapiksel. Sedangkan untuk kamera makro dan depth sensornya itu sama ya, sama-sama 2 megapiksel. Kemudian kamera depan di Note 11 itu 13 megapiksel, kalau di A23 itu cuma 8 megapiksel. Nah, sekarang kita lihat menu-menu yang ada di kameranya. Di sini sama-sama ada mode foto, kemudian ada mode potret, mode video, kemudian ini mode pro ya, sama-sama ada. Kemudian ini ada gerak lambat ya, dua-duanya. Kemudian ada mode makro. Kalau di Note 11 itu ada di sini ya mode makronya. Kemudian mode malam sama-sama ada, dan panorama ya, panorama sama-sama ada. Nah, di Redmi Note 11 ini ada mode dokumen dan kemudian ada selang waktu. Tapi kalau di A23 ini tidak ada ya mode dokumen dan selang waktu. Kemudian untuk fotonya yaitu bisa sama-sama digital zoom sampai dengan 10 kali ya, sama-sama bisa sampai 10 kali. Kemudian untuk videonya itu sama-sama di 1080p 30 fps. Cuman untuk yang A23 nanti nggak tahu kalau misalnya ada update software, karena di websitenya katanya bisa sampai 4K, tapi di sini belum ada. Kemudian kita lihat kamera depannya, di sini sudah ada mode potret ya, bisa mode potret. Kemudian foto. Nah, foto untuk A23 ini bisa selfie lebar, sedangkan untuk di Note 11 dia untuk selfie lebarnya digantikan dengan mode panorama ya, mode panorama. Kemudian untuk malam, untuk mode malam ya di A23 bisa, sedangkan di Redmi Note 11 dia tidak bisa mode malam ya, kamera depannya dia langsung pindah ke belakang. Nah, sekarang kita lihat hasil dari foto-foto kedua HP ini. Ya, ini hasil dari foto utama dari kedua HP ini. Yang sebelah kanan itu Redmi Note 11, yang kiri itu A23. Kita lihat kalau untuk detail sama ya, detailnya sama-sama dapet, cuman ada perbedaan di warna. Warna yang Redmi Note 11 ini lebih tua ya, sedangkan di A23 itu cenderung lebih natural, lebih pas warnanya menurut saya. Tapi untuk foto yang ini saya lebih suka yang Redmi Note 11. Nah, ini adalah foto makronya. Kita lihat warnanya beda juga. Ini juga foto makro. Ini juga foto makro. Nah, kalau yang ini lebih bagus ya, A23 ya, lebih terang. Kemudian ini foto ultra wide nya ya, saya juga lebih suka yang Redmi Note 11 yang ini warna langitnya daripada
A23. Nah, ini efek bokehnya, potret. Dan ini kamera depannya. Kita lihat kamera depan A23 lebih bagus. Kemudian ini yang kamera depan yang lebar ya. Nah, kalau ini hasil perekaman videonya. Kemudian ini pakai suara Redmi Note 11 ya. Nah, kalau yang ini suara dari A23. Nah, sekarang saya coba bawa jalan ya. Nah, sekarang saya lari. Ya, bagaimana hasilnya? Nah, kalau ini perekaman video dengan kamera ultra wide. Saya bawa jalan juga. Ya, kemudian lari. Nah, kalau untuk game ini Mobile Legend ya, Redmi Note 11 ini bisa dapat di Ultra ya. Kemudian untuk di A23 itu bisa di Ultra juga ya, sama ya, karena memang chipsetnya sama. Nah, kemudian untuk PUBG Mobile kita lihat grafiknya dapat di smooth high untuk Redmi Note 11, sama ini ya, balance medium bisa juga. Kemudian kalau untuk A23 grafiknya sama ya, di smooth high dan juga balance medium ya. Kemudian ya, permainan untuk di A23 ya lancar-lancar saja dan gyroskopnya berfungsi dengan baik. Nah, di Note 11 ini sama ya, lancar juga, gyroskopnya juga bagus. Nah, kalau lihat dari perbandingan tadi, kalian pilih yang mana nih? Tapi nanti kan akhirnya tergantung dari selera dan juga kebutuhan ya. Nah, kalau saya itu lebih memilih Redmi Note 11 karena harganya lebih murah, layarnya sudah AMOLED, double speaker, fast charging 33 watt, dan chargernya juga kita sudah dapat yang 33 watt dari paket pembeliannya. Dan juga kita langsung mendapatkan soft case. Kecuali kalau kita lebih memilih fitur untuk foto-fotonya ya, fitur kameranya itu mungkin lebih baik yang A23. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.